Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dini Alpiani dari Fakultas Bahasa, Prodi PBSI, kelas A2 dengan NIM 21210058. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Pancasila, menurut I.R. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Sedangkan landasan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, landasan adalah alas, bantalan, paron atau alas untuk menempa terbuat dari besi. Lalu pengembangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan, pengembangkan. Lalu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S. Purwadarmita, pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah, sempurna mengenai pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Lalu ilmu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu memiliki arti suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode yang ilmiah yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Dari keempat pengertian dari empat kata tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu yaitu Pancasila yang merupakan jiwa dari bangsa Indonesia yang dijadikan alas atau bantalan bagi proses pengembangan suatu bidang yang tersusun secara sistematis dengan metode ilmiah yang dapat menjelaskan suatu kondisi tertentu. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Hardja Sumantri, yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Dengan demikian, Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu memiliki arti kelima. Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Lalu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidaklah boleh bertentangan dengan kelima sila tersebut. Nilai Pancasila yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antar akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini. Pancasila harus didudukan secara proporsional bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Lalu yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Seperti yang pertama, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Yang kedua, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Membangun iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Lalu yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, nilai persatuan Indonesia memiliki arti kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalisme. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih
partisipatif, dan non-diskriminatif. Yang selanjutnya yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan ini mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji, kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Lalu nilai terakhir yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan dan sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia sehingga semua hal yang terjadi baik dalam lingkup berbangsa dan bernegara hingga pendidikan baik dalam menjalankan pembelajaran ataupun mengembangkan suatu ilmu haruslah beralaskan atau berlandaskan pada kelima nilai yang terdapat pada Pancasila. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.